got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, I'm a block with it. Bitches on my line, 80 million. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fadli, NIM 2211050018, kelas 7 IPIA, mata kuliah Desain Pengembangan Web. Pada video kali ini, saya akan memperkenalkan hasil dan atau tahapan dalam proses pembuatan sebuah web yang akan saya buat, yang dimana judul web saya yang atau temanya yang akan saya ambil yaitu Pustaka Kita, yaitu website yang dirancang sebagai pusat informasi dan literasi yang bertujuan untuk mendukung meningkatkan minat baca serta literasi informasi masyarakat, baik itu mahasiswa dan layak lainnya. Dalam proses pembuatannya, website ini dikembangkan melalui dari beberapa tahapan, yaitu perencanaan tampilan, penulisan kode menggunakan HTML dan CSS, hingga proses pengujian dan penayangannya secara online nantinya. Baiklah, langsung saja kita ke prosesnya. Baiklah, langsung saja kita pada langkah pertama. Terlebih dahulu kita buka, yaitu dimana sebelumnya saya sudah membuat folder, yang dimana folder itu yaitu Pusket, nantinya berfungsi untuk menyimpan file-file yang sudah kita buat. Selanjutnya, yaitu langkah pertama kita buat melalui VS Code, yaitu kita tunggu. Setelah itu, di sini telah tampil yaitu Pusket yang sebelumnya sudah saya buat. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita buat new file untuk membuat indeks HTML-nya. Yaitu kita ketikkan index titik HTML, lalu kita enter. Kita tunggu. Ini kita X-kan saja, nggak apa-apa. Setelah tampil seperti ini, langkah selanjutnya kita lakukan yaitu shift 1. Di sini akan muncul tanda seru, lalu kita enter saja, maka akan tampil seperti ini. Setelah itu kita buat hal yang ada di dalamnya, yaitu kita ketikkan di sini. Saya membuat judulnya yaitu Pustaka Kita. Pustaka Kita. Oke. Selanjutnya di sini saya selanjutnya kita membuat headernya, yaitu kita buat di bawah body, dimana headernya itu kita buka kurung siku, header, kita ketikkan header, lalu kita buat kelas. Setelah itu kita ketikkan lagi header. Selanjutnya kita tutup dengan kurung siku lagi. Oke. Setelah itu kita lanjut dengan memasukkan image-nya, yaitu image img. Di sini sudah ada. Selanjutnya kita ketikkan src sama dengan
kita buatkan sesuai dengan banner yang sudah kita punya, yaitu banner, nama file yang kita buat sebelumnya pada uh, banner yang sudah kita tentukan. Banner perpustakaan titik png. Selanjutnya jangan lupa alt sama dengan banner. Sorry, ini tadi ada kesalahan sedikit. Di sini kita ketikkan banner perpustakaan. Literasi. Banner perpustakaan kita. Oke, jangan lupa untuk tutup kurung. Setelah itu kita enter, kita buat divisinya dengan kita buat divisinya div kelas. Di sini kita buat header strip text. Jangan lupa untuk tutup kurung. Untuk divisi sendiri kita buat di bawah body sini. Jangan lupa tutup kurung. Selanjutnya kita buat H1-nya. Jangan lupa kita buka kurung H1, tutup kurung, kita ketikkan perpustakaan kita. Selanjutnya jangan lupa seperti ini, tutup kurung, buka kurung, garis miring H1 dan tutup kurung. Selanjutnya kita buat paragrafnya dengan V, buka kurung, tutup kurung, pusat informasi dan budaya. Pusat informasi dan budaya baca. Buka kurung, jangan lupa garis miring P-nya. Jadi sudah di sini. Oke.
Jangan lupa divisinya. Selanjutnya kita buat lagi itu. Itu seminggu itu. Jangan lupa garis miring itu. Gitu. Selanjutnya kita buat navigasinya. Untuk navigasinya kita buka kurung siku nav kelas. Sini sudah ada. Selanjutnya kita buat nav dengan nav bar. Jangan lupa untuk menutup kurung siku. Selanjutnya kita buat lagi di bawahnya untuk linknya, untuk menghubungkannya nanti href sama dengan indeks titik html. Oke, jangan lupa kelas sama dengan, jangan lupa buka kurung sikunya aktif. Selanjutnya ini sebagai berandanya nanti, indeks ini langsung menghubungkan. Kita buka kurung beranda. Oke, selanjutnya kita buat lagi buka kurung siku href sama dengan tadi, kita buat profil titik html. Selanjutnya kita kurung siku lagi, kita buat profil supaya terhubung nantinya. Profil. Oke, kita buat seperti itu juga. Seperti itu lagi. Di sini saya supaya cepat saya kopikan saja. Tinggal kita ubah aja ininya saja. Layanan. Jangan lupa ininya dibuat. Layanan. Begitu seterusnya kita kopikan juga. Ini koleksi lagi. Koleksi HTML prof. Ini ya, jangan lupa diubah, diganti ininya besar. Oke, koleksi. Habis itu kontak lagi, kita buat saja ini kontak. Di situ kita ubah ininya kontak. Selanjutnya jangan lupa ininya di atas, kita tidak berjarak.
Oke, kita buat selanjutnya section class sama dengan hero. Selanjutnya jangan lupa tutup dengan kurung siku. Yang kedua kita buat H2-nya. H2 jangan lupa dibuka kurung siku H2, tutup kurung siku, selamat datang. Selanjutnya untuk P paragrafnya, yaitu kita buat lagi P buka kurung, lalu kita enter supaya cukup rapi. Kita ketikkan keterangannya atau penjelasan dari website kita. Website perpustakaan kita hadir sebagai pusat informasi dan edukasi. Supaya nggak terlalu jauh, kita enter saja untuk mendukung peningkatan minat baca serta literasi informasi masyarakat Oke, kita titik. Jangan lupa tadi untuk menutup kurung P, buka kurung, strip, garis miring P dan tutup kurung. Selanjutnya kita beralih ke footer. Footer ini berfungsi sebagai untuk copywriting-nya nantinya. Kita buat, jangan lupa enter, buka kurung, footer kelas, jangan lupa kelasnya, kelas buka, yaitu kita ketikkan footer. Di sini sudah ada. Selanjutnya kita buat copywriting-nya. Kita buat copywriting-nya yaitu Oh, 2025 perpustakaan kita. Jangan lupa untuk buka kurung, garis miring, footer. Nah, di sini udah ada yang betulnya. Ya. Kita buatkan body. Selanjutnya kita buat body, yaitu buka kurung, body. Jangan lupa garis miringnya tadi. Nah, selanjutnya
body kurung sini sudah ada. Oh, di sini kita ada kelupaan, yaitu tutup kurung. Baru betul. Jadi tidak merah lagi. Oke, selanjutnya badinya. Jangan lupa badi buka kurung garis miring tutup kurung. Tutup kurung. Oke, itulah untuk langkah pertama untuk membuat navigasinya pada indeks HTML. Selanjutnya kita akan membuat profilnya, bagian navigasi profil, yaitu kita buat file, lalu kita ketikkan, tambahkan file, yaitu kita ketikkan profile titik html, enter, kita tunggu. Nah, di sini sudah tampil. Lalu kita ketikkan lagi, yaitu shift 1, lalu kita enter, lalu kita ubah ininya menjadi profile. Selanjutnya kita buat linknya, yaitu kurung siku, lalu kita ketikkan link rel sama dengan style sheet. Selanjutnya kita buat href ini. Selanjutnya jangan lupa css titik css. Jangan lupa untuk tutup kurung sikunya. Oke. Selanjutnya body sudah, kita membuat navigasinya lagi, yaitu dimana kita buat nav, kita buat buka kurung siku nav plus dengan kita buat nav bar. Jangan lupa untuk tutup kurung siku, lalu kita enterkan saja ini, lalu kita buat untuk linknya, yaitu kita buat href sama dengan indeks HTML. Nah, di sini sudah ada. Lalu jangan lupa untuk buka kurungnya, jangan lupa untuk menguncinya ini. Lalu kita buat beranda. Selanjutnya itu juga di sini kita kopikan saja. Oke. Ini kita buat sebanyak navigasi yang ada. Tambah lagi 4, tambah lagi
tinggal kita mengubah ini saja. Kita ganti menjadi profil. Lalu ini kita ubah juga profil. Ini juga ubah layanan. Ini juga diubah layanan. Selanjutnya jangan lupa kita buat koleksinya lagi. Koleksi. Dan ini juga kita ubah koleksi. Selanjutnya ini juga kita ubah kontak. Coba kontak. Oke. Setelah itu kita tutup dengan buka kurung siku, garis miring nav, tutup kurung siku. Selanjutnya di bagian bawahnya kita buat buka kurung siku section class sama dengan konten. Sini sudah ada. Jangan lupa untuk kurung sikunya. Oke. Sini kita selanjutnya kita buat H2-nya. Jangan lupa buka kurung siku H2. Satu kurung siku profil perpustakaan kita. Perpustakaan saja. Perpustakaan. Selanjutnya untuk bagian bawahnya, untuk paragrafnya, untuk menjelaskan pada bagian profil ini, yaitu kita buat paragraf. Jangan lupa untuk membuka kurung siku untuk siku lagi. Lalu kita ketikkan perpustakaan literasi pusat informasi dan budaya baca merupakan pusat layanan informasi. Kita enterkan saja untuk paragrafnya yang berperan dalam menyediakan sumber pengetahuan sekaligus menumbuhkan budaya membaca di masyarakat.
masyarakat, titik, masyarakat. Perpustakaan ini menghadirkan berbagai koleksi bacaan. Perpustakaan ini menghadirkan berbagai koleksi bacaan, informasi, kegiatan penelitian, dan serta pengembangan wawasan. Setelah kita buat itu, paragraf tersebut jangan kita lupa untuk menutup kurungnya dengan buka kurung siku, garis miring, P, tutup kurung siku. Selanjutnya H3-nya kita buat untuk visinya sendiri, kita buat ini, kita buat H3 tutup kurung visi, lalu kita buat keterangannya untuk paragrafnya. Jangan lupa ini mewujudkan sumber informasi, mewujudkan masyarakat yang cerdas, kritis, dan memiliki budaya literasi yang kuat, titik. Jangan lupa untuk menutup kurung bawahnya dengan ini. Selanjutnya kita buat H3 lagi, yaitu misinya lagi. Misinya jangan lupa di spasi untuk dirapinnya. H3 untuk kurung misi, lalu kita enter, kita buat bold, yaitu buka kurung, tutup kurung untuk linknya, untuk penjelasan dari misinya, yaitu lalu kita tutup lagi, menyediakan sumber informasi yang akurat dan berkualitas. Menyediakan sumber informasi yang akurat dan berkualitas. Selanjutnya kita buat juga seperti itu. Kemudian kita tutup lagi, mendorong peningkatan minat baca dan literasi dan informasi. Mendorong minat baca dan literasi
informasi. Oke, itu juga seterusnya lagi kita buat ini kurung mendukung pembelajaran sepanjang mendukung pembelajaran sepanjang hayat bagi masyarakat Setelah kita buat intinya, jangan lupa untuk tutup kurung lagi, jangan lupa tutup buka kurung siku garis miring U1 dan tutup kurung siku. Selanjutnya untuk footernya sendiri kita buat ini footer kelas ini kita ketikkan footer. Selanjutnya jangan lupa copyrightnya kita buat 2025. Perpustakaan literasi jangan lupa untuk kurung lagi footer. Sini kita lupa buat perbaiki. Terus taruh sini ya. Maka itulah langkah dalam pembuatan profil pada perpustakaan ini. Dan begitu juga pada langkah-langkah selanjutnya, baik itu layanan, koleksi, kontak, maka disesuaikan dengan kebutuhan yang kita inginkan, seperti pada langkah-langkah yang telah saya buatkan tadi. Mungkin selanjutnya kita akan membuat CSS-nya. Setelah kita membuat berbagai navigasi yang telah kita tentukan tadi sebanyak 5 buah yang dimana terdiri indeks, koleksi, kontak, layanan, dan profil tadi, maka selanjutnya kita membuat CSS-nya atau style CSS-nya. Langkah pertama kita buat file, lalu kita ketikkan css, lalu kita enter. Selanjutnya kita ketikkan bintang, buka kurung kurawal, lalu kita buat ketikkan margin titik 2 0 titik koma, lalu kita buat ketikkan padding titik 2 0 titik koma. Selanjutnya box garis strip sizing titik 2 border strip box titik koma. Lalu jangan lupa kurung kerawalnya untuk menutupnya. Selanjutnya bagian body. Kita bodinya sendiri kita buka kurung kerawal lagi. Lalu kita ketikkan font. Di sini saya memilih font family. Selanjutnya dengan mengetik buka tanda petik 1 Segeo UI petik 1 Segeo UI koma sans serif dengan yaitu jenis fontnya yaitu sans serif. Sini saya memilih sans serif karena agar lebih jelas teksnya. Selanjutnya kita tunggu, kita ketikkan sans serifnya dulu. Oke, jangan lupa untuk titik koma di akhirnya. Titik koma.
Oke, selanjutnya kita ketikkan background untuk titik 2 pagar. Di sini kita cukup membuatkan kodenya saja, pagar F4, F6, F8. Nah, di sini akan muncul warna yang akan kita tuju. Selanjutnya, jangan lupa titik koma, color kita buat lagi, titik 2, warna black yaitu pagar dengan kode 3, 3, 3, maka akan muncul warna yang akan kita tuju. Jangan lupa untuk titik komanya. Selanjutnya, bagian bawah, kita tekan overflow, strip X, titik 2, hidden. Jangan lupa untuk titik komanya, dan jangan lupa untuk kurung kurangnya untuk menutupnya. Selanjutnya kita pasti lagi titik, kita ketikkan header, kurung awal, jangan lupa, lalu enter position, kita ketikkan, lalu kita ketik titik lalu relatif. Di sini sudah ada, lalu kita titik komanya jangan lupa, lalu enter, lalu kita ketikkan white ini untuk tingginya. Kita ketikkan, lalu kita buat 100. Di sini saya memilih 100, lalu jangan lupa titik komanya. Selanjutnya height untuk lebarnya, dimana saya memilih 340 px, disesuaikan dengan website saya. Jangan lupa titik koma. Selanjutnya kita ketikkan overflow, strip X, titik 2, hidden, hidden, titik komanya jangan lupa, lalu kita kurung lagi. Selanjutnya kita enter lagi ke bawah untuk merapikannya, titik, lalu kita ketik titik header, img atau image, buka kurung kurawal, lalu di bawahnya kita ketikkan width, titik 2, 100%. Jangan lupa titik komanya, lalu di bawahnya height juga 100. Jangan lupa titik koma, lalu di bawahnya objek sama dengan strip fit, titik 2, cover. Jangan lupa titik koma. Selanjutnya kita buat display, titik 2, block, block, titik komanya. Selanjutnya titik lagi di bawah, kita enter, buat kita header lagi, strip text. Jangan lupa buka kurung kurangnya, lalu di bawahnya kita enter, kita buat ketikkan position, lalu kita titik 2, lalu kita ketikkan absolute. Jangan lupa titik komanya, lalu di bawahnya lagi kita ketikkan top, titik 2, 50%. Jangan lupa titik komanya, lalu lift, titik 2, 50%. Jangan lupa titik komanya. Selanjutnya di bawahnya lagi transform, titik 2, translate. Jangan lupa buka kurung biasa saja, lalu strip 50%, koma, strip 50%, jangan lupa tutup, lalu titik komanya, lalu selanjutnya teks, strip like at, compare,
color, bawahnya titik, lalu kita pilih warnanya, saya pilih warna white. Oke. Selanjutnya lupa titik awal, lalu kita ketikkan lagi header, strip text, satu, kurung awal, font, bawahnya strip size, titik 236, lupa titik, lalu lupa kurung awalnya, bawahnya kita share lagi strip text, lupa titik, lalu kurung awal, bawahnya cut font, strip size, titik 18 px, titik komanya, dan ya di bawahnya untuk marginnya fit top fit 28 px, lupa komanya dan kurung bawah. Selanjutnya kita buat lagi fit bar kurung bawah, dan lalu background di bawahnya, lalu titik koma edit black kode di tagar 2 ini akan kita buat. Selanjutnya kita lihat lagi display tipe text. Nah, bawahnya lagi kita ketikkan justify strip content titik 2 center koma, lalu di bawah gap 25 px, lupa di padding titik 15 px koma, lalu turun ke bawahnya. Selanjutnya kita buat lagi titik akbar kurung awal, bawahnya kita ketikkan color, saya memilih warna white, selanjutnya jangan lupa titik koma, lalu kita ketikkan lagi text tip decoration 2, kita ketikkan mau, lalu text font white, kita ketikkan 500 saya pilih, dan jangan lupa untuk awalnya. Selanjutnya kita ketikkan lagi titik akbar titik aktif kurung awal, kita ketikkan di bawah font strip white titik 2 bold titik koma, lalu di bawahnya border strip bottom 2 px, di sini saya memilih 2 px. Selanjutnya dengan ketikkan solid, dan untuk warnanya warna white atau putih. Jangan lupa titik komanya, lalu dan kurung awalnya. Lalu untuk selanjutnya kita buat untuk kontennya titik konten, jangan lupa kurung awal, lalu di bawahnya text strip width titik 2 1500 px, jangan lupa titik komanya, lalu
marginnya titik 2 UTX dengan auto, lalu jangan lupa titik komanya. Selanjutnya padding, ini saya memilih 40 px, titik koma. Selanjutnya background, untuk backgroundnya saya memilih warna hijau dengan kode pagar 1A B C 9C, titik, maka akan tampil warnanya. Selanjutnya border, di bawahnya strip radius titik 2 15 px. Jangan lupa awalnya. Selanjutnya kita ketikkan lagi konten H2 kurung awal, margin, bottom, strip bottom, titik 2 px, 24 px, titik 2, color di bawahnya. Lalu saya memilih warna hitam, dan jangan lupa dengan warna hitamnya itu pagar 1 F ya, 1 F 2 dan 37, maka akan muncul warna hitam. Jangan lupa di situ. Lalu bawahnya kita ketikkan bit kurung awal, bawahnya kita ketikkan display, titik 2 grid, titik koma, grid, grid, dapat template, kita buat lagi template strip, kolom, titik 2 repeat. Nah itu buka kurung biasa, kita ketikkan auto strip fit koma min max, buka biasa kurung biasa 220 px, koma 1 fr. Jangan lupa kurung biasanya satu lagi, titik koma, lalu kita enter. Selanjutnya kita ketikkan get titik 2 20 px, di bawahnya lagi jangan lupa untuk kurung tutupnya kita ketikkan titik start kurung awal display titik 2. Di sini kita buat ketikan blok titik 2, di bawahnya kita ketikkan background titik 2 white, untuk warnanya hijau atau green, yaitu pagar 1 AB C 9C, kita akan dapat hijau. Selanjutnya untuk color bawahnya lagi kita ketikkan kedua warnanya white atau putih. Di bawahnya lagi kita ketikkan padding titik 2 24 px, titik koma. Bawahnya lagi kita ketikkan border strip radius titik 2 10 px, titik koma.
Selanjutnya bawahnya lagi text strip decoration. Titik 2 non, dan lalu titik komanya jangan lupa. Di bawahnya lagi kita buat transition atau transisinya, transition, lalu titik 2 kita ketikkan AL, lalu jangan lupa untuk 0.2S, jangan lupa ketikkan IAC AC, dan jangan lupa titik komanya. Lalu dengan selanjutnya di bawahnya lagi kita ketikkan titik chart K3 kurung awalnya jangan lupa. Lalu margin strip bottom titik 2 10 px, dan jangan lupa titik komanya. Lalu bawahnya font strip size titik 2 18 px, titik koma, lalu jangan lupa kurung siku. Selanjutnya di bawahnya lagi kita ketikkan start, untuk paragrafnya P kurung awal, lalu di bawahnya kita font strip size titik 2 14 px, titik koma. Untuk line kita ketikkan strip height titik 2 1 titik 6 koma, titik komanya jangan lupa. Selanjutnya di bawahnya lagi kita ketikkan chord titik 2 hover, jangan lupa kurung awalnya. Selanjutnya di bawahnya kita ketikkan background titik 2 warna hijau, tagar 16 A 085. Jangan lupa untuk kurung titik komanya. Di sini kita perbaiki dulu. Selanjutnya transform kita ketikkan, lalu titik 2 translate plane dengan mengetikkan tambah y-nya kita tambahkan, lalu buka kurung bulat, lalu strip 4 px tutup kurung, titik komanya jangan lupa. Lalu di bawahnya kita ketikkan lagi box strip sundow titik 2 10 px 20 px, dan warnanya hitam RGBA. Dalam kurung, buka kurungnya dulu biasa 0, 0, 0, 0, 0, banyak 4 kali, lalu titik 15. Lalu jangan lupa titik komanya di akhir, jangan sampai lupa. Selanjutnya di bawahnya lagi kita ketikkan footer kurung awal jangan lupa. Lalu kita ketikkan background titik 2 warnanya itu hitam, pagar kodenya pagar 2 C 3 E 50 koma, jangan lupa akan muncul. Selanjutnya colornya lagi kita ketikkan titik 2, lalu warna white. Selanjutnya di bawahnya kita ketikkan text strip align titik 2 center, titik koma, padding di bawahnya
lalu kita titik 2, 15px, titik koma, lalu button di bawahnya, titik 2 auto, bawahnya lagi kita ketikkan titik form input, koma, di bawahnya lagi form text area, jangan lupa turun ke awalnya, lalu di warna di bawahnya kita ketikkan weight untuk ukurannya 100%, titik 2, titik koma, di bawahnya lagi border, titik koma, titik 2, 1px, solid, untuk warnanya kita pilih warna abu-abu atau coklat dengan kode pagar DD sebanyak 3 kali, lalu titik koma, di bawahnya border strip radius titik 2 5px, titik koma, lalu jangan lupa tutup. Selanjutnya kita ketikkan lagi form input, titik 2 fokus, jangan lupa koma, lalu di bawahnya enter, from, dan lalu text area fokus, jangan lupa kurung ke awalnya, lalu di bawahnya kita ketikkan outline, titik 2 non, koma, di bawahnya border strip 1, color, titik 2 kita pilih warna hijau dengan kode bintang pagar 1 AB C 9C, jangan lupa titik koma, di bawahnya kita ketikkan lagi bottom button bawahnya kita ketikkan kursor, titik 2 pointer, titik 2 titik koma, jangan lupa, di bawahnya lagi buat button lagi, titik 2 cover. Ini kita ubah lagi yang bagian E nya salah, ketikkan garisnya O. Lanjut kita turun ke awal, kita pilih ketikkan di bawahnya background, titik 2 pagar 16 A 085 titik koma, maka akan muncul warna. Selanjutnya jangan lupa tutup kurung awalnya. Selanjutnya di bawahnya kita ketikkan HTML, koma, body atau body, kurung awal, height, di bawahnya titik 2 100%, jangan lupa titik koma dan kurung awal. Di bawahnya lagi kita ketikkan body, kurung awal, di bawahnya kita ketikkan display, titik 2 flag, titik koma,
di bawahnya slash street direction, titik 2 column column en pakai n kita ketikkan, jangan sampai salah, kita ketikkan titik 2 dan jangan lupa tutup kurung awal. Selanjutnya yang terakhir kita ketikkan titik footer, titik kurung awal, maaf. Di bawahnya kita ketikkan margin strip top titik spasi auto, dan jangan lupa kurung awal, jangan lupa titik koma. Mungkin selanjutnya itu saja dari style CSS yang sudah kita buat dari website yang kita miliki. Setelah kita melakukan semua rangkaian yang proses yang telah kita lakukan, ini merupakan hasil web yang sudah kita buat, seperti tampilan CSS-nya, hingga indeksnya dan semuanya. Selanjutnya kita akan melihat hasil dari web yang sudah kita buat di pada folder kita ini. Folder, lalu kita buka bagian tab, git, lalu kita klik text. Nah, seperti inilah tampilan web yang sudah kita buat. Namun, web ini tidak dapat dilihat oleh banyak orang karena web ini hanya terletak di desktop kita atau laptop kita saja dan tidak dapat diakses oleh orang lain. Maka perlu kita untuk melakukan hosting. Maka untuk langkahnya kita pergi ke web yang menyediakan hosting yang gratis bagi kita yang melakukan, yaitu dengan mengetikkan Infinity Free seperti ini. Lalu kita tunggu, lalu kita klik ini bagian ini. Seperti inilah tampilan pada Infinity Free tersebut. Lalu kita klik register. Nah, di sini kebetulan saya sudah terdaftar sebelumnya, sudah terdapat juga 2 akun. Lalu untuk membuat akun, lalu kita create akun baru untuk mendapatkan domainnya nanti. Ini merupakan iklan, kita puaskan saja, tidak kan. Lalu kita klik bagian di bawah ini, yang dimana untuk berbayar ini tidak biaya, banyak 3 kali. Kita klik create new, create now. Lalu kita tunggu saja. Ini konfirmasi apakah kita manusia atau tidak. Kita tunggu verifikasinya. Ini cukup proses. Nah, verifikasinya berhasil. Selanjutnya kita akan membuat domainnya dari website kita itu nanti. Sini saya akan membuatkan sesuai dengan tema perpustakaan saya, yaitu pustaka kita. Pustaka kita. Tidak spasi seperti ini. Lalu kita pilih domain yang kita ingin butuhkan. Ini saya memilih yaitu page.gd saja. Ini selanjutnya kita cek availability-nya, apakah sudah ada orang yang memakainya atau tidak. Jika ada orang yang sudah memakainya, maka akan bertanda X atau tidak terdeteksi. Coba kita cek ya. Jika tidak ada kesalahan, maka akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita pilih email contents-nya, yaitu approve. Lalu kita klik create akun. Kita tunggu. Ini cukup. Ini juga membutuhkan sebuah proses. Kita tunggu saja untuk mendeteksinya atau memverifikasinya ini.
Tadi itu kan waktu yang agak lama. Jadi saja nah, setelah itu maka berarti websitenya berhasil untuk ditampilkan. Selanjutnya kita untuk menampilkan website kita, maka kita pilih File Manager. Lalu kita pilih htdocs, klik 2 kali. Kita biarkan saja, lalu kita pilih Upload. Lalu kita pilih Browse. Lalu kita pilih di mana letak folder kita tadi. Saja, lalu kita ini, lalu kita tahan. Lalu kita open. Sini sudah tampil 8 file yang kita select. Lalu kita upload file. Kita tunggu. Ini cukup bisa memakan waktu. Setelah itu, maka untuk itu coba kita cek apakah website kita sudah dapat diakses. Kita pastikan ini domainnya, kita kopikan saja, lalu kita tempel, coba kita tampilkan. Oh maaf, ini kita ketikkan saja karena pustaka kita ketikkan saja pustaka, nggak sampai salah, kita titik page titik id. Kita cobakan, bismillah. Maka akan tampillah website kita yang telah dapat diakses oleh banyak orang. Coba kita lihat aja. Seperti inilah tampilannya. Sini. Lalu kontaknya di sini juga. Sepertilah hasil akhir dari website yang sudah kita buat sebelumnya. Mungkin hanya itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.